Ada yang bertanya kepada saya seperti ini. Kenapa situasi kondisi bangsa ini semakin luar biasa gejolak yang terjadi, dan hampir di semua wilayah di Republik ini terjadi pergolakan, gerakan-gerakan, aksi demonstrasi yang berakhir dengan kericuhan dan juga tindakan-tindakan yang keluar dari dasar-dasar awal perjuangan untuk demonstrasi itu sendiri. Saya menyampaikan bahwa saat ini ketika terjadi peristiwa tanggal 28 Agustus kemarin, seorang sahabat kita, teman kita, perjuangan yang sangat luar biasa yang menjadi korban dinindasnya almarhum oleh kendaraan taktis Brimob, itu membuat pihak kepolisian menarik diri, berdiam diri, dan mencoba untuk mengevaluasi kinerja anggota di lapangan. Saya percaya itu dilakukan oleh pihak pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri dan jajarannya. Nah, situasi itu saya rasa itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang akhirnya terus-menerus untuk dilakukan gerakan yang akhirnya terciptalah peristiwa tanggal 29, tanggal 30, sampai dini hari ini tanggal 31. Sudah banyak peristiwa yang terjadi. Gedung DPR di beberapa wilayah provinsi, kabupaten kota dibakar, dijarah, dan juga fasilitas umum dirusak, dibakar, serta rumah yang menjadi tempat tinggal dari anggota DPR yang menjadi dasar adanya gerakan. Salah satu menjadi dasar adanya gerakan demonstrasi masyarakat. Ya, kita sudah tahu, dan itu bukan gerakan yang tidak terbuka, karena publik menonton dan melihat sendiri rumah Ahmad Saroni, anggota DPR RI, Eko Patrio, dan juga Uya Kuya itu dilakukan pengerusakan dan penjarahan. Dan bagi saya itu adalah tindakan kriminal. Itu sangat keluar dari konteks perjuangan dari demonstrasi itu sendiri. Kita bangsa yang beradab, bangsa yang memahami aturan dan perundang-undangan. Saya kira ketika ada kekerasan, tindakan anarkis, dan tindakan kriminal, melakukan penjarahan, pengerusakan terhadap aset negara, aset publik, dan juga aset pribadi, itu sudah merupakan tindakan pidana. Nah, kalau polisi tidak melakukan tindakan tegas terhadap perusuh, pengacau, yang melakukan kekerasan, kegiatan-kegiatan anarkis, serta kegiatan-kegiatan kriminal, melakukan penjarahan dan lain sebagainya, negara ini akan luar biasa menjadi rusak. Dan saya percaya pertimbangan Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan Pak Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak tegas para perusuh itu sudah sangat tepat. Dan saya sudah menyampaikan lewat siaran pers dan juga lewat media, dan juga pernyataan resmi dari kita, tim Garuda 08, dan lembaga yang saya pimpin, organisasi yang saya pimpin, baik LAKRI, Laskar Siliwangi, dan lain sebagainya, tegas meminta kepada Pak Presiden untuk menindak tegas kepada siap pihak yang memanfaatkan situasi, kondisi, dan keadaan untuk membuat chaos bangsa ini. Menindak setiap perusuh, menindak setiap pelaku kriminal yang melakukan tindakan tindakan kriminal, menjarah, merusak fasilitas umum dan juga aset-aset pribadi. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Karena apa? Ketika ini dibiarkan akan memancing gejolak masyarakat yang akan melakukan hal yang sama kepada aset publik yang lain, aset pemerintah yang lain, bahkan mungkin aset pribadi dari masyarakat lagi. Dan itu akan menandakan bahwa kita kembali akan mengalami peristiwa seperti peristiwa tahun 98,
di mana begitu banyak korban jiwa, begitu banyak masyarakat yang menjadi korban yang tidak tahu menahu dan tidak mengerti dan tidak paham dengan politik. Jadi permintaan kita tegas kepada Pak Presiden, kepada Pak Kapolri, kepada Pak Panglima untuk menindak tegas siapapun dia yang memanfaatkan situasi, kondisi, keadaan, menunggangi aksi, gerakan, demonstrasi, unjuk rasa masyarakat yang menuntut hak-hak masyarakat. Baik menyangkut masalah undang-undang perampasan aset, masalah tunjangan DPR, masalah yang lain-lain, itu adalah tujuan murni dari rakyat untuk rakyat itu sendiri. Tetapi ketika ini ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu, kita sebagai rakyat, kita sebagai pemilik bangsa ini, kita berhak melawan mereka-mereka yang sudah menunggangi aksi masyarakat yang begitu murni, begitu mulia untuk kelangsungan kehidupan bangsa ini, ditunggangi oleh oknum, ditunggangi oleh pihak-pihak politik, elit politik, dan oknum-oknum yang ingin membuat bangsa ini chaos dan ingin menggulingkan dan menjatuhkan pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Kita harus melawan sebagai rakyat Indonesia. Jadi pernyataan saya tegas, saya tidak akan berbicara kita harus meminta Pak Prabowo memecat atau memberhentikan Pak Kapolri atau yang lainnya. Tidak. Sesuatu yang terjadi di luar kendali masing-masing pihak. Dan kita harus menghargai segala upaya dan kinerja dari masing-masing aparatur yang sudah berjalan. Dan semoga pemerintah kita dapat mengambil langkah tegas. Jangan sampai gelombang massa yang bergerak ini semakin tidak terkendali dan akan mengakibatkan banyak korban lagi yang terjadi, yang membuat bangsa ini semakin chaos dan semakin buruk di mata dunia. Ini akan mengakibatkan bukan hanya kepada permasalahan kerusakan objek ya di baik objek sipil, objek negara dan yang lain-lain, tetapi kita akan merusak ekonomi kita, kita akan merusak citra kita di mata dunia yang sudah terbangun luar biasa baik selama ini. Kita harus mendorong dan menyampaikan kepada Pak Presiden, kita harus lawan semua upaya daya yang ingin merusak citra bangsa ini ke depan. Siapapun yang menunggangi aksi damai dari teman-teman yang sudah melakukan demo kemarin dari tanggal 25 sampai tanggal 28 dan akhirnya menjadi chaos seperti ini, siapapun yang menunggangi untuk kepentingannya, itu yang harus kita cari tahu, itu yang harus kita kejar, dan itu yang harus kita lawan. Ya, untuk teman-teman seperjuangan dalam organisasi Garuda 08 di bawah naungan Rumah Juang 2, kita tetap harus kuat. Bersama-sama kita dukung pemerintah, kita jaga dan kawal Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka serta jajaran pemerintahan yang ada untuk Indonesia baik, untuk Indonesia maju, untuk Indonesia emas. Segala bentuk upaya untuk menjatuhkan dan merusak, merongrong pemerintahan, merongrong tatanan yang sudah terbangun begitu baik, harus kita lawan. Sadarkan masyarakat supaya masyarakat dapat menahan diri dan jangan terpengaruh dengan isu hoaks dan segala macam bentuk upaya untuk mengadu domba, dan kita akan jatuh dalam perselisihan saudara dengan saudara. Jangan sampai terjadi. Kita sesama anak bangsa saling berbenturan di bawah. Salam hormat dari saya buat semua teman-teman, jajaran pimpinan, anggota yang ada. Tetap semua bersemangat dari Sabang sampai Merauke. Viralkan semua pernyataan kita resmi dari saya sebagai ketua umum kepada semua masyarakat, bahwa kita mendukung pemerintah dan kita kawal pemerintah dan kita harus lawan semua hal yang buruk. Terima kasih.